what needs to be done. Seorang wanita terbangun di sebuah ruangan yang penuh sesak. Dia mulai panik ketika menyadari dia berada di sebuah ruangan yang gelap dengan 50 orang yang tidak dikenalnya. Pemuda lain berbicara dan memperingatkannya untuk tidak bergerak dan mencoba menenangkannya. Saat dia panik, wanita lain bangun. Pria muda itu sekali lagi meyakinkan mereka tentang apa yang dia ketahui. Tiba-tiba, semua orang terbangun dan histeria terlihat di ruangan tersebut. Pria itu berteriak agar orang-orang tenang, tetapi kebanyakan mengabaikannya. Beberapa mendengarkan, beberapa langsung terbunuh ketika melangkah keluar dari lingkaran merah. Seorang pria mengetahui bahwa siapapun yang mati dikendalikan oleh tangan mereka. Sekitar 5 orang terbunuh sebelum seorang pria muda mengumumkan bahwa mereka harus membunuh orang yang lebih tua terlebih dahulu untuk memberi waktu 10 menit bagi mereka mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Para korban yang lebih tua memohon untuk hidup mereka dan menangis saat mereka musnah satu persatu. Seorang pria mencoba berbohong dan mengatakan bahwa dia melihat alien hitam untuk mengulur waktu. Mereka semua tidak percaya dengan perkataannya dan dia pun mati. Pria yang menyarankan orang yang lebih tua mati duluan kemudian menargetkan seorang wanita yang mengidap kanker. Menuduhnya tidak berusia 52 tahun. Orang-orang mulai mencoba dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita yang memiliki kanker mengatakan setiap orang harus berbicara satu sama lain dan mencoba memahami situasinya. Mereka pun memutuskan bahwa tidak menyebutkan nama adalah cara yang lebih mudah untuk berkomunikasi. Karena wanita yang sebelumnya menyebutkan nama kemudian mati. Seorang wanita mengatakan bahwa mereka perlu memutuskan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Pria lain yang berkulit hitam dengan sinis berkomentar bahwa setiap orang harus membunuh orang yang berkulit hitam. Mendengar itu, sebagian dari mereka mulai berteriak dan berdebat tentang masalah rasisme. Kemudian mereka sepakat bahwa setiap orang harus memilih orang yang ada di sebelah mereka agar mesin tersebut berhenti dan tidak ada yang akan mati. Sayangnya, hal itu tidak berhasil dan orang secara acak terbunuh. Mereka mencobanya lagi karena mereka pikir pasti ada yang salah. Tiba-tiba cahaya terang muncul di atas seorang wanita hamil dan seorang pria yang belum mengatakan apa-apa, dan pria itu mati. Seorang pria berkomentar bahwa dia memilih pria yang baru saja terbunuh karena dia melihat pria tersebut berniat jahat dengan memilih wanita hamil dan itulah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Yang lain berkomentar bahwa si gadis kecil dan wanita hamil tersebut yang akan menang. Dan jika mereka membunuh keduanya sekarang, maka semua orang yang tersisa akan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Mereka semua mulai memberikan suara dan menggerakkan tangan mereka, dan kematian jatuh pada seorang wanita Asia tua dan gadis kecil itu lolos dari kematian. Mereka semua kemudian terpecah dalam dua pendapat, antara mempertahankan si wanita hamil dan membunuh si gadis kecil atau justru sebaliknya. Pemungutan suara dilanjutkan lagi. Dan tiba-tiba sebuah cahaya mengarah pada si wanita hamil, si gadis kecil, dan seorang pria yang ada di belakang mereka berdua. Dia histeris, berteriak, dan mati. Tiba-tiba, seorang pria menyarankan mungkin ada yang ingin menjadi sukarelawan untuk mati duluan. Tapi, tidak ada yang bersedia selama beberapa saat. Kemudian, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bernama Sean menawarkan untuk menjadi sukarelawan. Karena dia tidak ingin membunuh siapapun. Pria lain menyarankan bahwa dia hanya anak-anak dan tidak tahu apa yang dia katakan. Kemudian, seorang pria kulit hitam yang lebih tua tiba-tiba berkata, "Tidak, saya yang akan melakukannya." Akhirnya pria itu pun menjadi sukarelawan menggantikan Sean. Namun, tetap saja si pria tua menanyakan apakah Sean masih tetap akan menjadi sukarelawan dan dia mengatakan, "Ya." Dan dia pun mati. Seorang pendeta mengatakan bahwa Tuhan mengawasi mereka dan bahwa dia punya rencana. Tapi seorang pria yang ateis membantahnya. Menurutnya, jika Tuhan memang ada, dia tidak mungkin membiarkan mereka akan mati satu persatu dalam kondisi seperti itu. Dan pada akhirnya setelah berdebat panjang, pria itu pun mati. Tidak ada yang memberikan suara pada putaran berikutnya.
Tiba-tiba cahaya kematian menuju pada seorang pria dan wanita berkulit hitam yang ternyata saling mengenal dan punya hubungan terlarang. Dan keduanya memilih untuk mati bersama. Seorang pria kulit hitam kemudian mempertanyakan si pria tua apakah dia sendiri adalah orang yang baik atau tidak, dan menanyakan pekerjaan apa yang dia miliki. Karena dia sendiri selalu mencurigai dan menghakimi hampir dari mereka semua yang ada di situ. Si pria tua menjawab bahwa dia adalah seorang banker. Dia bersikeras bahwa dia adalah orang yang baik, selalu beramal, memberikan kontribusi untuk masyarakat karena tugasnya meminjamkan uang untuk membantu orang. Mereka semua terus berdebat untuk menentukan siapa yang pantas mati duluan dan siapa yang pantas hidup. Dan tersisalah 16 orang yang masih hidup. 16 orang ini terpisah menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama ingin tetap menyelamatkan si wanita hamil dan si gadis kecil. Sedangkan kelompok kedua ingin wanita hamil dan si gadis kecil harus mati duluan untuk menyelamatkan yang lain. Kemudian cahaya kematian tertuju pada si pria imigran yang tidak bisa berbahasa Inggris serta pada si gadis kecil. Pria tua itu terus memaksa yang lain untuk membiarkan si anak kecil yang mati duluan. Sayangnya si pria imigran memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan si gadis kecil. Si marinir sangat emosi dengan si banker karena dia ingin sekali si gadis kecil dan wanita hamil mati duluan. Banker mengatakan bahwa dia ingin hidup sama seperti dirinya juga. Tapi si marinir menyangkal bahwa dia tidak seperti dirinya yang mau mengorbankan orang lain. Orang-orang mulai berdebat dan si banker mulai berteriak keras karena yang dia inginkan hanya ingin tetap hidup dengan cara memilih si wanita hamil dan si gadis kecil mati sekaligus. Kelompok yang lain memihak padanya. Tiba-tiba cahaya kematian tertuju pada si banker dan anak kecil. Si pria kulit hitam meminta untuk mempertahankan suara antara keduanya agar mereka berdua mati duluan. Tapi ternyata suara terbanyak memilih si banker. Kemudian mereka memilih si pria dengan 1 tangan dan menyusul 4 orang berikutnya. Dan tersisalah 7 orang. Si pria yang berambut panjang tetap pada pilihannya untuk memilih si wanita hamil dan anak kecil yang mati duluan. Namun kemudian si pendeta memilih untuk mengorbankan dirinya. Sekarang pemungutan suara menjadi genap, 3 lawan 3. Mereka mulai memilih dengan kesepakatan 3 memilih si anak kecil dan 3 lagi memilih si wanita hamil. Namun sayangnya seorang bapak tidak ingin memilih siapapun, sehingga wanita yang berbohong tentang pernikahannya pun yang mati. Tersisalah 5 orang. Si pria rambut panjang mempertanyakan kenapa bapak tersebut tidak memilih, dan ternyata dari awal permainan dia memang tidak pernah memilih untuk melakukan apapun. Dia tidak pernah mengeluarkan pendapat, tidak ikut dalam pengambilan suara, dan tidak pernah menggerakkan tangannya untuk memilih siapapun mati duluan. Yang dia lakukan hanyalah mendengar dan diam. Kemudian kedua pria memutuskan bahwa mereka akan memilih bapak tersebut untuk mati duluan. Saat alarm mulai berbunyi, si pria rambut panjang tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh mereka, dan akhirnya dia pun mati. Dan kemudian disusul oleh bapak tersebut. Tersisalah 3 orang, seorang pria, wanita hamil, serta si gadis kecil. Si wanita hamil bertanya apa sebenarnya yang mereka inginkan, dan pria itu mengatakan bahwa mungkin ini sebuah eksperimen untuk belajar tentang kita. Mereka ingin melihat cara berpikir manusia ketika dihadapkan pada pilihan hidup dan mati. Bagaimana cara mereka membenarkan diri dan menghakimi orang lain, mempertahankan hidup dengan cara mengorbankan orang lain. Pria itu berkata, ketika dia mati duluan, mereka berdua harus memutuskan siapa yang akan menjadi sukarelawan untuk mati duluan, atau keduanya yang akan mati. Dan mereka berdua yang harus memutuskan sendiri. Keduanya mengalami dilema. Tapi kemudian gadis kecil itu berkata bahwa dia yang akan menjadi sukarelawan, dan si wanita hamil mulai menangis. Dan ternyata anak gadis itu bernama Katie. Si pria memberikan dukungan dan penguatan padanya, bahwa dia pun akan mati bersama Katie. Dan Katie pun merasa memiliki seorang teman. Ketika alarm berbunyi, pria itu berteriak meminta Katie segera keluar dari lingkaran. Ketika dia melangkah, ternyata pria itu menggerakkan tangannya memilih si wanita hamil. Dan keduanya pun mati. Tersisalah dia sendiri dan dia merasa sangat lega.
Dari awal permainan, ternyata dia menggiring opini untuk memanipulasi hasil akhir agar menyelamatkan dirinya sendiri. Alarm berbunyi lagi dan dia mulai berteriak. Dia berpikir bahwa dia juga tetap akan mati. Dia mengatakan bahwa dia juga sama dengan mereka ingin tetap hidup. Kemudian, cahaya kematian tertuju pada dua orang, padanya dan pada bayi dalam wanita hamil yang sudah mati. Dan pria itu menggerakkan tangannya untuk memilih bayi tersebut. Tiba-tiba dia menyadari dia sudah berada di suatu tempat. Dia melihat ada beberapa jenis pesawat ruang angkasa dan sekelompok orang yang sedang menatap ke sebuah pesawat ruang angkasa.